Ya, kalau berbicara ini gimana saya yang paling duluan? Saya pertanyaan betul duluan dari depan apa dari belakang? Ya pertanyaan kan gitu. Ya ternyata ada gitu. Ngomongnya pada ternyata datangnya paling belakang. Nah, jadi kalimat ini jangan diterapkan seterusnya. Coba, hiasilah diri Anda dengan kemaksiatan. Jauh pasti, jauh jamaah, jauh ibadah, jauh silaturahmi. Kenapa? Saya ngamalkan hadis ini. Saya ngamalkan peribahasa ini. Oh ini ulama besar yang bicara. Maksudnya itu kata dibalik. Kalau untuk menjadi baik, maka kebaikanlah dialah Allah yang menilai. Kita hanya berusaha berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Demikian untuk menghiasi. Satu, kalau sudah jadi orang kaya kata Allah pasti nggak miskin Pak, pasti nggak miskin. Allah tidak akan terkena dengan kepakiran. Cuma ini insya Allah saya selesaikan Pak. Baik. Wasani ya Allahu ta'ala an adabil qabri. Allah akan angkat daripada siksa alam barzah. Pak mesti kita ya. Kalau nanti setelah Isya ya di kampung akhirat, di kampung akhir, jangan ragu, kita banyakkan. Nggak boleh kita juga. Ini jangan kayak kita lagi. Ya. Orang yang sudah diseleksi, ya, azab setelah istilahnya hisab itu udah jelas, udah jelas. Tapi kata Rasul, umatku yang qamu bis salatil khamsa bil jamaah, dia akan angkat, Allah akan angkat daripada penderitaan siksa alam barzah. Nih jamaah percaya nggak sih ada siksa alam barzah, percaya nggak? Ini sudah kamu aja percaya aja dulu. Diskusi kita di belakang nanti karena waktunya terbatas. Waktunya terbatas. Yang berbicara bukan hamba sembarangan. Yang berbicara adalah hamba yang paling bisa dipercaya, yang paling benar, yang paling jujur di antara yang benar dan yang jujur. Ya, termasuk kita nggak ada apa-apanya. Ya, jadi kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, Allah akan angkat dari. Sedangkan ya jarak dunia dengan alam barzah itu kagak menghitung meter, kagak menghitung menit. Kalau Allah kehendaki sedetik ada sekarang, Allah bisa jadi sedetik kemudian adalah bahagia akan berbeda. Tapi Allah berikan dispensasi. Barakah. Maukah Anda aku selamatkan keselamatan dunia ke bawah keselamatan alam barzah? Napa konsepnya? Bil jamaah di salatil khamsah dengan konsep istiqomah dalam berjamaah. Ya, saya malu-malu kucing sebetulnya dari udah 9 bulan, 10 bulan sudah begitu. Ya Allah, karena enggak saya galak. Karena hanya batu yang masih galak. Gitu. Tapi galak saya kira menurut istri dan saya paling baik sih. Paling baik, paling ganteng gitu. Yang menurut istri aja kalau nggak ganteng mah nggak suka dia sama saya. Menurut bapak saya ganteng nggak Pak? Ganteng, masa cantik? Iya ganteng, laki kok. Masa cantik? Maaf ya, kalau jalan itu lurus juga enak. Jadi kalau bingung saya kagak benar. Ya ada kalanya naik turun, wong laut aja nggak mungkin pasang terus, nggak mesti dulu lah terus stabil gitu ya gitu. Tapi kalau iman Pak, kalau bisa mesti naik. Keyakinan nggak boleh turun, ibadah nggak boleh turun. Ya kalau ada sekarang bahaya nantinya tuh. Kalau hal-hal duniawi itu naik turun biasa itu hasilnya naik turun dan kita, betul kan? Hasil naik turun hasilnya gitu nggak cakap-cakap semua. Hasil naik turun jangan dibahas karena jadi belakang.
dua. Yang ketiga, wasalisu yu'ta kitabahu biyamini. Antara Allah kasihkan catatan amal lewat sebelah kanan. Kalau sebelah kanan identiknya keselamatan, kebahagiaan, kemudahan. Kalau sudah tangan kiri, di belah kiri hanya alamat bahaya urusannya. Ya, Allah akan berikan catatan amal, artinya sudah diseleksi dengan baik. Inilah perwakalan kamu untuk menempati apa yang aku janjikan, nikmat di surga. Mesti kita itu catatannya, ya. Dari zat yang maha baik kepada hamba malaikat yang baik, dan diberikan kepada abid yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abid yang hidup begini, kalau salah dimaaf, kalau dia beribadah dikasih gajah. Udah, ini itu namanya abid pilihan Allah. Mudah-mudahan aja kita menjadi abid Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti keabidannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tidak jadi pengikutnya, walaupun ibadah apa-apa daripada nggak ikut sama sekali. Gitu. Ya. 2, 3. Ini dipercepat. Nih. Warabiu. Yang keempat, ya mulu ala siratikal balikil hadir. Nyebrang jabatan, nyebrang penyekat antara haud dengan kampung asli kita. Wong kampung manusia itu surga, Pak. Jangan melingkar kita. Kita ini dulu mbak kita kan di surga, ya. Ibu kita di surga. Apa memang nggak kangen? Nggak kangen, Pak? Sama surga? Kangen nggak? Ya. Kampung surga itu malainun ra'at wala udun sami'at wala qalbun hatar. Ya. Keadaan alam surga itu enggak seindah yang kita dibandingkan lebih daripada itu. Ya. Tak seindah, tak senyaman, tak senikmat yang kita pernah rasakan di dunia ini melalui pandangan mata, telinga, dan panca rasa kita. Kagak ada. Ya, kagak ada segini-gininya aja. Ya. Lalu di sana apa lagi? Di sini yang enak istilahnya apa sih yang kagak kadaluarsa? Wanita kadaluarsa, makanan kadaluarsa, minuman kadaluarsa, pakaian kadaluarsa, kendaraan, tempat tinggal, termasuk ujung-ujungnya dunia juga kadaluarsa. Apa yang kita banggakan? Kesempatan satu-satunya kita hidup dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan alhamdulillah. Itu aja dulu kebanggaan kita. Di antara secara jagat raya ini, semua ciptaan Allah, apapun diberikan oleh Allah, hari ini, detik ini, mereka tidak percaya bahwa Allah sang pencipta, bahwa Allah punya melahirkan. Tapi kita alhamdulillah, walaupun dikit-dikit kita kadang-kadang belok. Alhamdulillah, ini tidak akan tanggungin apa pipi kepada Allah. Pilihan siapa yang punya rencana gitu, masih kebayang nggak pagi ini, percaya nggak pagi ini yang bisa sih? Kakak ada. Ini karunia besar daripada Allah. Besok tentu gitu. Makanya seorang mukmin yang positif tinggi, setiap kebaikan di hadapan kita maka akan saya ambil. Kalaupun tidak saya ambil separuh semuanya, saya ambil dengan kemampuan saya. Ini bisa bicara, bisa tenaga, bisa harta, bisa pikiran. Kalau nggak cobain aja, mudah-mudahan ada yang mewakili. Selesai. Alhamdulillah. Jadi jangan dibikin puyeng di rumah. Karena diciptakan oleh Allah, kita bukan untuk bikin puyeng, tapi untuk berpikir. Apalah tata baru, apalah tata baru. Ya. Walaupun saking udah jadinya Allah, apalah tak ini baru yang terakhir. Itu. Maksudnya bukan marah Allah supaya berpikir. Ini Allah, kata Allah sudah saya kasih, mau jalan dikasih, mau pegang dikasih, mau dengar dikasih, mau lihat dikasih, mau berasa dikasih, gitu kan? Ya, gunain. Makanya
gitu. Tapi kadang-kadang sampai nyampe dia juga kelanjutannya nggak ada karena nggak ada itu kita. Ya itu kan di situ hebatnya kita. Hebatnya kita. Ya boleh kita saya, boleh juga Pak Pranto, boleh juga Pak Tohi, boleh juga yang lain. Gitu. Tapi kalau kita mengaku kita yang kurang bagus jangan juga. Gitu. Kalau inilah perjuangan kita. Gitu. Nah, berapa tadi? Wal khamisu yadkhulullahu ta'ala jannata bila hisabin wal adabin. Dimasukkan ke surga. Awas nih, ngerti? Dimasukkan. Gratis. Dimasukkan dengan masa lolos beda masalah. Bisa lolos tapi di luar dari seleksi belum tentu bisa masuk. Ya dahulu memasukkan Allah ke dalam surga bila hisabin tanpa ditanya. Satu malaikat pun tidak terkecuali bidadari. Tanpa dihitung, tanpa direken, tanpa ditanya identitas. Ini siapa? Orang permata, orang pila, di jemaah enggak udah terlihat. Itu dia yadkhulul jannata bila hisabin wala adabin. Kalau tiba begini Pak, masuk. Mas, awet lagi juga dijemput jadi lipat. Asal saya bilang jawabkan. Tuh, masih ada waktu Pak? Ayo kan? Masih ada? Saya soalnya kan ini baru tadi. Kemarin masih kendor-kendor nyamannya, licik-licik dikit lah, payung nggak ingat ke payung. Padahal payung itu gunanya buat kalau nanti di akhirat jadi saksi tuh. Kata payung, Bang Muhammad Zahir, ikut saya. Dari mana yang ikut saya? Kan saya suka antar nih. Kalau hujan saya ikut, walaupun Bapak masuk tenang-tenang hangat dengan jamaah, sampai di pinggir kehujanan aja. Oh iya, terima kasih saya kalau tidak dengan jasa kamu. Sekarang aja kan nggak ada harganya. Makanya investasinya akan keluar ini. Mari kita investasikan negara, biar kamu jadi busuk, jadi toko, jadi ke WC, tapi jadiannya udah ke akhir. Muslim cerdas. Ya kita kan kalau kebaikan, kalau istri ngeliat, mertua ngeliat, hebat amat mertua gua, suami gua, bapak gua, dengan gua lah. Jadi pahala dengan gua. Tanamkan kebaikan, ya investasinya dunia, saham kita bersahamnya di dunia untuk investasi akhirat. ATM BCA di kantung, kalau hujan-hujan udah ada 15. Cari yang kodenya ATM BCA akhir apa itu singkatannya BCA Sentral Asia. Nah itu bukan nama tabungan akhirat sudah cadangan tabungan akhirat. Allah alaihi salatu wassalam dikit as-salatu rajuli ma'al jama'ati khairum min salati arba'ina sana. Sholatnya seorang laki-laki belum hitung sholat Pak, baru sholatnya orang laki berjamaah, belum hitung pahala sholat, belum hitung jalannya, belum hitung istilahnya wudunya, nilai wudunya. Ini mas sholat laki-laki ketemu laki-laki dan tambah kalau satu jadi imam, yang lainnya jadi makmum. Apa itu lebih baik daripada 40 tahun sholat sunnah belum sholat? Ya yang lain bingung. Kalau ketemu datang ke saya, boleh Bapak ngasih uang duluan saya, apa ini nanti? Nggak ada. Lebih baik atau lebih baik Bapak sholat 40 tahun di rumah, sekali sholat di Masjid Al-Barokah dengan berjamaah, maka akan menghasilkan pahala sholat di rumah dengan konsep yang baik, cara yang baik, ketahuan syarat dan rukunnya. Karena ada sholat sendiri kan ada tanggung jawaban Pak. Beda. Saya mau
sholat di masjid. Salah ini kita mamai. Datang belakangan kagak baca Fatihah juga beres. Betul kan? Itu kenapa kita tidak cari yang mudah dan efisiensi, malah cari yang bermasalah kadang-kadang. Walaupun tidak meyakinkan akan dijalani keabsahan ibadah kita. Wes jadi wong Jawa mah kapan tuku petai di eko baik jadi wong salah. Gitu. Aja tuh kesepakan tuh kesempong. Gitu. Orang tanya, "Weh, mana?" Selesai. Kalau jadi kasurupan apa saya? Ya. Satu. Anal jama'ata tabdil al bali bisabi wa syarabun ada lima. Ya. Wa fi idza kana yaumal qiyamati yasru wa qauman wa wajhukal kawakib fatakulu lahum malaik ini jamaah barkan ini orang bilang nih ya ini kan kita kenalkan di sana apa bikin mahasiswa ribut di sini ribut kan? Iya nggak ribut mantu gimana ngomong ya bagaimana istilah kamu musyawarahnya betul bagaimana beda itu ribut kan? Nah itu orang yang seorang laki-laki berjamaah dengan banyak orang namanya berjamaah nanti di hari kiamat yang pertama seperti warna bintang-bintang yang bergerak ya. Lu kan berbeda. Istri kita dulu diibaratkan bintang yang paling apa kan? Ini loh. Maka sholat berjamaah kita, wajah kita ini tidak suruh sama kamu. Sekarang kan kadang-kadang kita kurang pede. Semakin tua makin kurang pede. Ternyata sinarnya itu disimpan buat nanti. Itu pun akan dikembalikan kalau kita bersamaan sholat berjamaah. Oh, di sholat berjamaah. Jadi berarti padahal orang itu. Begitu amat cinta itu biasa baik. Kenapa saya katakan hari ini adalah hari penataan kembali kita ya hari ini sadari manusia tidak ada yang sempurna sehebat apapun keinginan kehendak manusia hanya sebuah keinginan dan kehendak ujung-ujungnya Allah yang benar. Mudah-mudahan dari semua motivasi itu Allah ridho itu aja udah ya. Habis aja besok kita doain aja pas nanti mudah-mudahan Bapak semuanya di sebetulnya masih lagi ada dengan doa masih ada alhamdulillah masih kita bersyukur Allah yang berikan bantu untuk menyelesaikan ini ya untuk menyelesaikan. Terus satu Mohon jemaah untuk seluruh kita jam 5.21 tapi sholat duha itu jam 6 jadi masih ada jeda di sana. Mohon izin sampai jam 6:05 atau mendekati itu masih ada di antara suruh. Silakan dikomen lagi. Ya, cuma balik selesai. Kayaknya hari ini kalau nggak salah kesempurna menurut kita ya. Yang kedua Allah beri bonus orang yang melaksanakan qamu fi sholatil jamaah wa wajhum kal badri di wajah-wajah yang kurang pede nanti di hadapan Allah hari kiamat di saat gelap gulita matahari sudah tidak bersinar lagi bintang sudah tidak bersinar lagi ya maka yang akan bersinar apa tasar sujud yaitu bekas sujud di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Alhamdulillah walaupun kita belum maksimal pada hari ini alhamdulillah tadi sudah bikin tanda merek kal badri seperti bulan purnama. Alhamdulillah dicatat maka akan bakal hilang ya. Terkecuali kasih bertuah wajah-wajah orang yang istiqomah di dalam melaksanakan sholatul jamaah maka keadaannya akan terang-terang hatinya cerah pemikirannya anteng ya jernih banyak ilmu ya kenapa di dalam sholat berjamaah bukan sekedar sholat berjamaah tahu hal ihwal saudara kita yang mungkin gak pernah seminggu ketemu alhamdulillah dengan
tidak ada berarti apakah dia tidak sehat, apakah ada masalah, apa lalu masalahnya, kalau tidak sehat bagaimana jalan keluar, kalau masalah ekonomi bagaimana kita keluar ketemu yang untuk mengeluarkan dia, itu nilainya. Ya. Sedangkan silaturahmi salah satunya adalah yang akan diberikan banyak oleh Allah. Padahal yang termasuk saja nilainya banyak tuh. Kemudian akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya. Itu nilai silaturahmi. Kemudian hebatnya lagi silaturahmi. Qaribu minallah wa qaribu minan. Maka dia akan baik dengan Allah. Ketika sudah baik dengan Allah, juga baik dengan Allah, maka selesai tugas kita. Abdu minallah wa abdu minan. Itu kan jangan kolet-kolet amat Pak. Soal apa itu kolet? Aplit itu ya. Bila aku di belalainya 20 tahun tanya aplit kacang. Suka bina-bina deh. Habis ya? Insyaallah mudah-mudahan itu sebuah adalah motivasi masyarakat buat kita. Kemarin ada istighfar terhadap kekurangan, hari ini alhamdulillah. Tapi jangan pernah puas prestasi yang sudah kita raih, tapi tetap kita harus berhati-hati, istiqomah di Islam bisa kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kalaupun pertanyaan boleh dikak, jangan ada lagi habisnya. Kalau bertanya, banyak umum juga Pak. Ya. Setelah ini di luar lain lagi masalah. Alhamdulillah, ini jadi Allah kasih pada Ustaz Bintang baru, semangat baru ya. Yang tadi al-iman ya riwayat iman itu sebetulnya tidak itu, tapi semangatnya tadi Pak Ustaz bilang ya kadang naik semangat gitu ya. Jadi sebenarnya semangat terus, jangan pun turun begitu. Ya ini Allah memberikan kesempatan dari umur kita diberikan, alhamdulillah masih ada diberikan umur yang mudah-mudahan umur yang baru. Jadi jemaah Allah jauh kecil ini karena memang sudah lewat surutnya diterangkan. Tidak ada pertanyaan ya. Mau kamu bertanya setelah ini, setelah sholat. Harapannya sih surut dulu. Kalau memang yang mau lanjut, monggo diskusi begitu dengan Pak Ustaz. Nanti yang mau diskusi ada pinknya berarti. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita diberikan keistiqomahan dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan yaitu istiqomah dalam agama kita dan dalam urusan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan semangat baru sehingga kita tatkala diambil atau dijemput oleh Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa ayat yang lain, mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.